Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Kiranya kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu semangat dan berbahagia dalam kasih Tuhan kita. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara sekalian sebelum beraktivitas di hari ini. Lukas pasal 16 ayat 29 hingga 31. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian. Teks yang kita baca pada pagi ini adalah narasi yang Yesus sampaikan kepada orang Farisi yang selalu merasa lebih taat dan lebih baik dari sesamanya. Mereka adalah pemimpin ibadah yang selalu ada di rumah ibadah. Mereka mempelajari hukum Taurat dan kitab para nabi. Mereka mengira pasti masuk surga karena hal-hal itu. Maka Yesus membuka mata mereka dengan perumpamaan melalui orang kaya dan Lazarus. Si miskin, Lazarus, dan si kaya ini selama hidupnya memiliki kehidupan yang sangat berbeda. Si kaya benar-benar kaya, sangat kaya. Lazarus sangat miskin. Si kaya setiap hari bersukaria dalam segala kemewahan dengan berpesta. Sedangkan si miskin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja si kaya. Si kaya mempunyai rumah bahkan mewah. Sedangkan Lazarus hanya tidur di emperan rumah orang kaya itu. Orang kaya itu mengenakan jubah ungu dan kain halus. Pakaian kemewahan yang sangat mahal saudara sekalian di masa itu. Sedangkan si miskin tak sanggup membeli perban saja atau kain penutup lukanya, sehingga anjing pun dengan bebas menjilati luka-lukanya. Lalu mereka berdua mati dan dikubur. Ternyata orang kaya turun ke alam maut, masuk neraka yang penuh penderitaan, kepanasan, kesakitan, kehausan. Sedangkan si miskin Lazarus naik ke surga, tempat yang bahagia, duduk di pangkuan Abraham. Melambangkan bahwa betapa ia sangat berarti di mata Tuhan, mendapatkan kehormatan dan tempat yang terpuji di dalam lindungan Bapa Abraham. Lalu dalam penderitaannya, orang kaya masih saja mengira bahwa ia dapat menyuruh Lazarus. Lalu ia berkata, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata kepadanya, Anak, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Lalu orang kaya ini mengatakan, kalau demikian, suruhlah Lazarus untuk pergi kepada orang tuaku, karena masih ada 5 saudaraku, supaya mereka jangan ke tempat ini, jangan menderita seperti aku. Lalu saudara sekalian, menarik sekali karena Abraham menjawab, di antara kita ada jurang yang tak terseberangi. Dalam permintaannya untuk menyuruh Lazarus menasehati ke-5 saudaranya agar jangan masuk ke tempat penderitaan seperti dirinya, Tuhan Yesus menjelaskan pada mereka bahwa sesungguhnya pada orang-orang yang hidup itu ada hukum Musa dan kitab para nabi. Jika mereka mendengarkan kesaksian itu, mereka tak akan masuk ke tempat penderitaan. Saudara sekalian, mengapa si kaya masuk neraka dan si miskin masuk surga? Kehidupan orang kaya itu dihabiskan dengan gaya hidup yang berpusat pada dirinya sendiri. Selama hidupnya ia tidak mengingat orang lemah, walau itu di depan matanya. Ia memiliki dosa pasif. Memang bukan mencuri, membunuh atau berzina,
Tapi dosa pasif tak menolong orang miskin yang ada padanya, yang hidup hanya untuk dirinya sendiri, menggunakan segala yang ada padanya hanya untuk kesenangannya semata-mata. Selain itu, pada mereka ada hukum Taurat, ada kesaksian Musa dan kitab para nabi. Namun mereka tidak hidup di dalamnya. Mereka bisa mengajarkan dan mempercakapkannya, tapi ternyata mereka tak bisa menerima dan mempercayainya. Mereka tak percaya kepada ajaran Taurat Musa dan tidak bertobat. Berbeda dengan Lazarus, walau dalam kesusahan hidupnya, tapi ia tetap percaya dan tak meninggalkan imannya. Ini iman yang sungguh luar biasa, saudara sekalian. Ia tidak marah kepada Tuhan dan tidak memberontak. Dalam segala kesabarannya ia tetap taat pada Tuhan. Iman yang sungguh luar biasa mencengangkan. Sebab seumur hidupnya penuh dengan kemiskinan, namun hatinya tetap benar di mata Tuhan. Tetap bergantung bersandar padanya walau penuh kesusahan. Saudara-saudaraku, pengajaran Tuhan Yesus ini hendak membuka mata hati kita. Bahwa kematian fisik di depan mata, tetapi ada kehidupan atau kematian kekal yang sedang menanti kita. Kehidupan kekal hanya dimiliki oleh mereka yang tidak hanya paham dengan agama, tetapi orang yang mengerti firman dan memeliharanya dalam segala kesabaran. Benarlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Apakah gunanya kita memperoleh isi dunia jika kita kehilangan nyawa? Hidup kekal hanya dimiliki oleh mereka yang percaya firman. Dan firman itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dan menuruti dengan segala kesabaran dan hidup dalam hidupnya, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudaraku, apa yang kita lakukan dengan kekayaan dan kemewahan hidup kita, semoga kita tidak pakai hanya untuk kesenangan, kepuasan, dan kenikmatan diri kita sendiri, tetapi memiliki tangan yang terentang untuk orang-orang yang membutuhkan dan mata yang terbuka untuk mereka yang lemah. Apakah kita juga memiliki dosa pasif? Dengan sengaja tak mau menolong orang yang menderita, misalnya tak mau beribadah, tak mau terlibat melayani, tak mau membantu sesama, maunya dibantu, cuek dengan penderitaan orang lain, tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya. Jika demikian, saudara sekalian, apakah bedanya kita dengan si kaya yang masuk neraka itu? Saudara, kiranya Tuhan menolong kita untuk sungguh-sungguh memperhatikan firman ini. Marilah kita berdoa. Kami mohon ampun ya Bapa, karena sesungguhnya kami seperti orang kaya itu, hidup hanya untuk menyenangkan, membahagiakan diri sendiri. Ampuni kami karena kami tahu berbuat baik, tapi tak mau melakukannya. Ampuni kami karena tak mau membantu orang yang menderita. Ampuni karena kami tak memperhatikan perasaan orang lain yang mungkin terluka dengan sikap kami. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami untuk berjalan dalam terang firman-Mu ini. Kami mengingat saudara-saudara kami yang menderita, sakit penyakit, karena kedukaan, karena pergumulan ekonomi, karena masalah keluarga dan kelemahan-kelemahan lainnya. Ya Bapa, kasihanilah mereka, berilah damai sejahtera-Mu di hati mereka. Ke dalam tangan-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami di sepanjang hari ini. Demi Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Bapa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini.